Ada saat ketika seseorang diam, bukan karena tidak memiliki kata, tetapi karena hidup sedang berbicara melalui caranya sendiri. Dunia modern bergerak cepat, ambisi, tekanan sosial, dan tuntutan kesempurnaan sering membuat seseorang merasa tertinggal. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada ruang yang jarang disentuh, ruang untuk memahami diri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segala sesuatu, melainkan mengendalikan bagaimana kita merespons. Kita tidak selalu mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling mendalam, tetapi setiap perjalanan selalu menghadirkan kesempatan untuk memahami mengapa pertanyaan itu muncul. Di sini, kita belajar untuk menerima ketidakpastian tanpa menyerah, menjalani proses tanpa tergesa, dan melangkah tanpa takut kehilangan arah. Karena mungkin makna hidup tidak ditemukan dalam jawaban yang sempurna, tetapi dalam cara kita belajar memahami hidup itu sendiri. Dalam kehidupan modern, media sosial menjadi ruang tempat manusia mencari jawaban, validasi, dan arah. Setiap hari, ratusan informasi melintas di depan mata. Ada motivasi singkat, tips sukses, pola pikir positif, dan panduan instan untuk berbagai persoalan hidup. Di balik keterjangkauan informasi tersebut, tersembunyi ilusi bahwa segala hal harus memiliki jawaban cepat dan hasil yang dapat terlihat dengan segera. Semakin sering seseorang bersentuhan dengan dunia itu, semakin sulit membedakan antara kebutuhan memahami diri dengan kebutuhan mengikuti arus informasi. Kita hidup dalam budaya jawaban instan. Orang merasa harus menemukan solusi dengan cepat, tanpa melalui proses refleksi. Scroll panjang pada layar gawai menciptakan sensasi seolah pemahaman adalah sesuatu yang harus diperoleh dalam hitungan detik, bukan melalui perjalanan bertahap yang memerlukan kesabaran dan kedewasaan berpikir. Namun dalam ajaran stoikisme, pemahaman yang mendalam hanya lahir dari kemampuan melihat, menunggu, dan menerima bahwa tidak semua hal bisa diketahui pada saat yang diinginkan. Media sosial sering menghadirkan perbandingan yang membuat mental melemah. Ketika seseorang melihat pencapaian orang lain, muncul pertanyaan dalam hati. Mengapa hidupku tidak seperti itu? Mengapa jalanku terasa lebih lambat? Padahal apa yang tampak hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan. Sarita, stoikisme mengingatkan bahwa fokus utama bukanlah hasil yang ditampilkan orang lain, tetapi perjalanan diri dalam mengelola pikiran dan tindakan. Terkadang jawaban yang dicari tidak muncul karena pertanyaannya sendiri belum matang. Banyak orang mencari solusi sebelum memahami inti persoalan. Dalam ajaran para filsuf stoik, seseorang perlu terlebih dahulu memahami apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dikejar, serta apakah hal tersebut berada dalam kendali atau di luar kendali. Dengan demikian, pertanyaan yang hadir bukan lagi bagaimana aku bisa menjadi seperti mereka, melainkan berubah menjadi apa yang penting bagiku, apa yang ingin aku kembangkan berdasarkan nilai dan kemampuan yang kupahami. Hidup tidak berkewajiban menjelaskan setiap bagian perjalanan dengan cepat. Ada phase diem, phase bertanya, dan fase mencari arah. Dunia modern sering mengajarkan bahwa diam adalah tanda kelemahan. Padahal dalam perspektif stoik, diam adalah ruang di mana pikiran dapat kembali tenang dan jernih. Ketika pikiran tenang, seseorang dapat lebih mudah menyadari bahwa hidup bukan tentang tergesa-gesa menemukan jawaban, melainkan tentang membuka ruang bagi pertanyaan baru yang membawa pemahaman lebih dalam. Dengan cara itu, media sosial bukan lagi sumber tekanan, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing. Tidak perlu memahami segalanya sekaligus, karena kehidupan menyediakan waktu bagi siapapun
yang mau belajar dengan sabar. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap ketidakpastian dan mendorong manusia melihat nilai dalam proses, bukan hanya hasil. Pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa cepat seseorang menemukan kepastian, tetapi seberapa tulus ia belajar memahami dirinya dalam perjalanan itu. Dalam dunia modern, karier menjadi salah satu ukuran keberhasilan yang paling terlihat. Banyak orang bekerja keras, membangun reputasi, mengejar posisi, atau berusaha mendapatkan pengakuan dari lingkungan profesional. Namun di balik ambisi tersebut, terdapat kecemasan yang sering tidak terucap. Pertanyaan tentang masa depan muncul, seperti gema yang tidak pernah selesai. Apakah aku berada di jalur yang tepat? Apakah semua ini telah membawa hasil? Apakah usahaku akan dihargai? Perubahan zaman membuat jalan karier tidak lagi linear seperti yang dibayangkan dulu. Industri berubah cepat, teknologi berkembang, dan persaingan semakin luas. Di tengah kondisi ini, ketidakpastian menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Seringkali kita berharap adanya kepastian. Kepastian kenaikan jabatan, kepastian posisi aman, kepastian masa depan yang stabil. Padahal, hidup tidak selalu menyediakan kepastian tersebut. Justru ketidakjelasan itu menuntut manusia untuk belajar, beradaptasi, berpikir ulang, dan menilai ulang motivasi yang menggerakkan langkah. Stoikisme mengajak seseorang untuk memusatkan perhatian pada hal yang berada dalam kendali, bukan pada hasil atau penilaian orang lain. Dalam konteks karier, kendali itu berupa etika kerja, komitmen, kualitas, dan sikap mental saat menghadapi tantangan. Hasil akhir seperti pengakuan atau kenaikan posisi bersifat eksternal dan tidak sepenuhnya bergantung pada usaha tunggal. Dengen memahami batas kendali tersebut, tekanan yang muncul dari kecemasan masa depan dapat berkurang, dan seseorang dapat menjalani proses dengan lebih tenang. Dalam perjalanan karier, kegagalan sering dianggap sebagai hambatan besar. Namun dalam pandangan Stoik, kegagalan adalah bagian dari proses pemahaman diri. Setiap tantangan menghadirkan peluang untuk mengevaluasi arah langkah. Pertanyaan yang muncul mungkin bukan lagi mengapa aku gagal, melainkan berubah menjadi apa yang bisa kupelajari dari proses ini. Apakah aku sudah berpegang pada nilai yang tepat? Dengan demikian, kegagalan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih matang. Kadang seseorang merasa bahwa ia harus terus bergerak cepat tanpa henti, agar tidak tertinggal oleh orang lain. Namun bekerja tanpa jeda dapat membuat pikiran kehilangan kejernihan. Dalam filosofi Stoik, jeda bukan kemunduran, melainkan ruang untuk melihat arah dengan lebih jelas. Ketika seseorang berhenti sejenak untuk bernapas, merenung, dan menilai ulang tujuan, ia memberi dirinya kesempatan untuk kembali pada alasan mengapa ia memulai perjalanan karier tersebut. Karier bukan semata soal posisi atau status, tetapi perjalanan untuk memahami kapasitas diri dan mengembangkan karakter. Hidup mungkin tidak memberi jawaban kapan usaha akan berbuah, namun selalu memberi kesempatan untuk bertanya, apa langkah berikutnya yang dapat kulakukan dengan kemampuan yang kumiliki sekarang? Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian dari proses, ambisi dapat berjalan berdampingan dengan ketenangan batin. Pada akhirnya, yang membentuk ketangguhan bukan kepastian hasil, tetapi cara seseorang menghadapi perjalanan yang penuh perubahan. Dalam kehidupan modern, pikiran sering bergerak lebih cepat daripada kenyataan. Banyak orang merasa harus memikirkan setiap kemungkinan, setiap konsekuensi, dan setiap potensi kesalahan sebelum melakukan sesuatu. Kebiasaan ini sering dikenal sebagai overthinking. Keadaan ketika pikiran memutar ulang peristiwa masa lalu atau mengantisipasi masa depan secara berlebihan. Pada awalnya, keinginan untuk memikirkan sesuatu secara mendalam
mungkin terlihat wajar, bahkan dianggap sebagai tindakan bijak. Namun ketika pikiran mulai terjebak dalam lingkaran yang tidak menghasilkan solusi, yang tersisa justru kelelahan mental. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi kondisi ini. Bagi para filsuf stoik, usaha memahami sesuatu memiliki batas. Ada hal yang bisa dikendalikan, dan ada hal yang berada di luar jangkauan kuasa manusia. Memikirkan hal yang berada di luar kendali hanya menambah beban, bukan memberikan jawaban. Namun di dunia yang menjunjung efisiensi dan kontrol, menerima bahwa tidak semua hal dapat dipastikan terasa sulit. Ego sering menolak ketidakpastian, seolah hal itu menunjukkan kelemahan atau ketidaksiapan. Overthinking sering muncul karena keinginan untuk menghindari kesalahan. Kita ingin memastikan langkah yang diambil tidak menimbulkan penyesalan. Namun, dalam realitas hidup, kesalahan merupakan bagian dari perjalanan. Tidak ada jalan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Dalam perspektif stoik, seseorang tidak perlu mengetahui seluruh masa depan untuk dapat melangkah. Cukup lakukan yang terbaik pada saat ini, karena masa depan dibentuk oleh tindakan yang dijalankan hari ini, bukan oleh kekhawatiran yang berkepanjangan. Ada kalanya pikiran menuntut jawaban segera, meskipun kondisi belum siap memberi kejelasan. Keinginan untuk serba cepat sering memperburuk keadaan mental. Pikiran terus bergerak dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, tanpa memberi ruang untuk diam. Stoikisme mengajak seseorang berhenti mengejar jawaban di luar diri dan mulai memperhatikan kondisi batin. Diam bukan bentuk pasrah tanpa arah, tetapi tindakan sadar untuk memberi ruang agar pikiran menjadi tenang. Ketika pikiran tenang, seseorang dapat melihat persoalan dengan lebih jernih. Terkadang solusi tidak muncul karena pikiran terlampau bising. Dalam kondisi tenang, pertanyaan berubah dari bagaimana jika semuanya salah, menjadi apa langkah paling bijak yang dapat kuambil sekarang. Perubahan kecil dalam cara bertanya dapat membuka jalan menuju penerimaan yang lebih dewasa. Menerima ketidakjelasan bukan tanda menyerah. Justru hal itu menandakan kesiapan untuk hidup dengan realitas apa adanya, bukan dengan versi ideal yang dipaksakan oleh kecemasan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari kepastian, tetapi dari kemampuan berdamai dengan keadaan yang belum sepenuhnya dapat dipahami. Dengan demikian, overthinking bukan musuh yang harus dilawan, tetapi sinyal bahwa pikiran memerlukan ruang untuk kembali tenang. Ketika seseorang mampu menerima bahwa hidup tidak harus menjawab semua pertanyaan pada saat itu juga, ia mulai membuka pintu menuju pemahaman yang lebih matang. Dalam proses itu, ia belajar bahwa tidak semua hal harus dianalisis secara berlebihan. Kadang yang dibutuhkan hanya melangkah, mengamati, dan membiarkan jawaban muncul pada waktunya. Dalam kehidupan modern, hubungan antar manusia menjadi salah satu aspek yang paling rumit untuk dijalani. Kita terbiasa berinteraksi melalui pesan singkat, simbol ekspresi, dan bentuk komunikasi yang serba cepat. Namun kemudahan dalam berkomunikasi tidak selalu berarti kedalaman dalam memahami. Di balik hubungan yang tampak sederhana, ada harapan, asumsi, dan emosi yang seringkali tidak terucapkan. Manusia cenderung membawa ekspektasi dalam setiap hubungan. Ekspektasi agar diterima, dihargai, dimengerti, dan dibalas dengan perhatian yang sepadan. Saat ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, kekecewaan muncul. Tidak jarang seseorang merasa diperlakukan tidak adil atau tidak cukup berharga hanya karena respons orang lain tidak sesuai harapan. Dalam perspektif stoikisme, akar masalah ini bukan terletak pada orang lain, tetapi pada cara seseorang memaknai perbedaan yang muncul dalam hubungan. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pengalaman, sudut pandang, dan kondisi batin yang berbeda. Tidak ada yang memiliki kewajiban untuk bertindak
sesuai dengan bayangan kita. Menuntut orang lain untuk selalu memahami kita hanya menciptakan beban emosional yang tidak perlu. Hubungan yang matang bukan dibangun oleh keinginan untuk mengubah orang lain, tetapi oleh kemampuan untuk menghargai perbedaan dan menerima bahwa setiap individu memiliki cara berproses masing-masing. Seringkali kesalahpahaman bukan berasal dari kurangnya komunikasi, tetapi dari kecenderungan menafsirkan sesuatu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan fakta. Saat hal ini berlangsung, pikiran mulai mengisi kekosongan dengan asumsi. Asumsi tersebut berkembang menjadi prasangka dan akhirnya membentuk jarak yang semakin lebar. Stoikisme mengingatkan bahwa sebelum menyimpulkan sesuatu, seseorang perlu bertanya pada dirinya, apakah ini berdasarkan kenyataan atau hanya interpretasi emosional? Dalam hubungan apapun, selalu ada hal yang di luar kendali kita. Perasaan orang lain, preferensi, keputusan, atau cara mereka memandang suatu situasi bukan sesuatu yang bisa kita atur. Fokus yang dapat dikendalikan hanya sikap dan tindakan diri sendiri. Dengan memahami batas kendali ini, seseorang dapat menjaga ketenangan dalam hubungan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri maupun orang lain. Terkadang hubungan menjadi ujian bagi kedewasaan emosional. Ada pertemuan yang membawa kebahagiaan, ada pula yang meninggalkan luka. Namun, setiap interaksi selalu memberikan pelajaran. Pertanyaan yang muncul mungkin berubah dari mengapa ia memperlakukan aku seperti ini, menjadi apa yang dapat kupahami dari situasi ini dan bagaimana aku dapat tumbuh melaluinya. Perubahan sudut pandang ini membuat pengalaman emosional yang sulit menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan beban yang menghantui. Hidup tidak memberikan jaminan bahwa setiap hubungan akan bertahan atau berjalan mulus. Namun, setiap hubungan membawa peluang untuk memahami diri lebih jauh. Cara kita bereaksi, cara kita memaknai perbedaan, serta cara kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam konteks stoikisme, hubungan bukan arena untuk mendominasi atau menuntut, tetapi kesempatan untuk melatih kebijaksanaan dan ketenangan batin. Pada akarnya, hubungan manusia menjadi cermin perjalanan diri. Jika seseorang belajar menerima bahwa tidak semua orang dapat memahami dirinya sepenuhnya, ia juga belajar menghargai proses memahami orang lain. Dengan kesadaran ini, relasi tidak lagi menjadi sumber tekanan, tetapi ruang di mana kedewasaan berpikir dan kepekaan emosional tumbuh secara alami dalam perjalanan hidup. Kegagalan sering muncul sebagai hal yang menakutkan. Banyak orang membayangkannya sebagai penghentian langkah, tanda kekurangan kemampuan, atau bukti bahwa tujuan tidak layak diperjuangkan. Namun apabila dipandang melalui lensa stoikisme, kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter. Ia hadir bukan sebagai akhir, tetapi sebagai ruang refleksi yang menawarkan pemahaman baru dalam dunia modern. Keberhasilan sering ditampilkan secara visual, penghargaan, gelar, promosi, pencapaian materi, atau pencitraan diri melalui media sosial. Di balik gambaran tersebut, jarang terlihat usaha, keraguan, perjuangan, dan jatuh bangun yang menyertai perjalanan seseorang. Akibatnya, kegagalan terasa memalukan. Kita menjadi takut terlihat lemah di hadapan orang lain. Pada titik inilah, pikiran sering mulai mempertanyakan diri. Apakah aku tidak cukup mampu? Apakah usahaku sia-sia? Stoikisme menawarkan pandangan yang lebih tenang. Menurut ajaran ini, hasil bukan sesuatu yang dapat dipastikan sepenuhnya oleh manusia. Ada faktor yang dapat dikendalikan, seperti usaha, ketekunan, disiplin, dan sikap mental. Ada pula faktor eksternal yang berada di luar jangkauan. Ketika
kegagalan terjadi, artinya bukan usaha tidak berharga, melainkan kondisi belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan memahami pemisahan antara kendali dan kekuatan luar, seseorang dapat memandang kegagalan tanpa beban emosional berlebihan. Kegagalan juga menguji motivasi. Seseorang bisa bertanya pada dirinya, apakah tujuan itu dikejar karena nilai pribadi atau hanya dorongan untuk terlihat hebat di mata orang lain? Pertanyaan tersebut mungkin tidak muncul apabila proses berjalan mulus. Justru kegagalan memberi kesempatan untuk menilai ulang arah perjalanan. Terkadang kegagalan muncul bukan untuk menghentikan langkah, tetapi untuk membimbing seseorang menuju jalur yang lebih tepat. Dalam diamnya, kegagalan menyimpan pelajaran. Ia mengajarkan kesabaran, mengingatkan bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu. Ia juga mengembangkan ketangguhan, kemampuan untuk berdiri kembali setelah jatuh. Ketika seseorang mampu melihat kegagalan tanpa kemarahan atau putus asa, ia sedang mempraktikkan kebijaksanaan. Stoikisme tidak meminta manusia menolak rasa kecewa, tetapi mengajarkan agar rasa kecewa tidak menguasai pikiran di tengah tekanan sosial yang menuntut hasil cepat. Kegagalan menegaskan nilai proses. Hidup tidak selalu memberi jawaban instan. Terkadang seseorang harus mengalami jalan berliku agar mampu memahami hal yang sebelumnya tidak terlihat. Pertanyaan pun berubah dari mengapa semua ini terjadi padaku menjadi apa makna yang dapat kupetik dari pengalaman ini. Pada akhirnya, kegagalan bukan musuh. Ia bagian dari kehidupan yang mengajarkan bahwa perjalanan manusia tidak hanya tentang hasil, tetapi juga pertumbuhan batin. Ketika seseorang mampu menerima kegagalan sebagai bagian wajar dari perjalanan, ia tidak lagi takut melangkah. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban segera, tetapi selalu menyediakan kesempatan untuk memahami pertanyaan baru yang muncul melalui setiap langkah yang dijalani dalam kehidupan yang bergerak cepat dan penuh stimulasi. Casanderian sering dianggap sebagai keadaan yang harus dihindari. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika tidak ada pesan yang masuk, tidak ada pertemuan yang dijadwalkan, atau tidak ada suara yang dapat mengalihkan pikiran. Namun dalam perspektif stoikisme, kesendirian bukan kekosongan, melainkan ruang refleksi, tempat seseorang dapat mengenali dirinya secara lebih mendalam. Kesendirian memungkinkan seseorang masuk ke dalam dialog internal, suatu percakapan senyap antara pikiran, pengalaman, dan kesadaran. Di ruang sunyi ini, seseorang dapat bertanya pada dirinya, apa tujuan hidupku? Apa yang sedang kujalani? Apakah langkahku selaras dengan nilai yang kupegang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jarang muncul ketika seseorang terus bergerak mengikuti distraksi eksternal. Justru dalam diam, arah hidup menjadi lebih terlihat. Dalam dunia modern, banyak orang membangun identitas melalui pandangan orang lain. Validasi sosial menjadi tolok ukur keberhargaan diri. Ketika pujian datang, seseorang merasa lebih berarti. Namun ketika tidak ada respons, ia mulai meragukan dirinya. Stoikisme mengingatkan bahwa nilai diri tidak dibangun melalui pandangan luar. Nilai diri berasal dari integritas, niat baik, kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan, serta komitmen pada pertumbuhan diri. Kesendirian juga menguji hubungan seseorang dengan pikirannya sendiri. Jika keheningan terasa menakutkan, mungkin bukan karena sunyi itu buruk, tetapi karena ada bagian diri yang belum dipahami. Terkadang seseorang melarikan diri dari sunyi karena takut bertemu dengan luka lama, ketidakpuasan, atau pertanyaan yang tidak ingin ia hadapi. Namun justru disitulah pembelajaran dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa menghadapi diri sendiri adalah langkah penting menuju kedewasaan batin.
dalam dialog internal. Seseorang dapat memeriksa keyakinan yang selama ini ia pegang. Apakah tujuan tertentu dikejar karena kehendak pribadi atau hanya mengikuti tuntutan lingkungan? Apakah kebahagiaan yang dicari murni berasal dari dalam atau bergantung pada faktor luar yang mudah berubah? Pertanyaan seperti ini membawa manusia pada pemahaman yang lebih jernih mengenai arah hidup. Kesendirian juga memberi ruang untuk memahami emosi, bukan dengan menolak atau mengabaikan, tetapi dengan mengamati tanpa terburu-buru menilai. Stoicism mengajak seseorang mengenali emosinya dengan jarak yang sehat. Ketika emosi tidak langsung menguasai cara berpikir, seseorang dapat merespons hidup dengan lebih tenang dan rasional. Tidak semua orang nyaman berjalan sendirian dalam perjalanan batinnya. Namun kesendirian tidak berarti terputus dari dunia. Ia adalah fase untuk memperkuat fondasi diri sebelum kembali terhubung dengan orang lain. Dengan mengenal diri secara mendalam, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih sehat karena ia tidak lagi mencari pelarian, melainkan berbagi nilai, pemahaman, dan kedewasaan. Pada akhirnya, kesendirian bukan keadaan yang perlu ditakuti. Ia adalah kesempatan untuk memperbaiki arah, menyembuhkan luka, dan menemukan hal yang selama ini tidak terdengar karena tertutup keramaian dunia. Dalam sunyi, seseorang memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban langsung. Namun selama ia bersedia berdialog dengan dirinya sendiri, setiap kesendirian berubah menjadi ruang untuk menemukan pertanyaan baru yang membawa pemahaman lebih luas tentang makna hidup. Dalam kehidupan modern, keinginan menjadi sesuatu yang terus bertambah. Kita hidup dalam era yang menawarkan banyak pilihan, produk baru, gaya hidup baru, tren baru, dan aspirasi yang dipromosikan seolah dapat membawa kebahagiaan instan. Iklan, media sosial, dan budaya konsumtif membentuk pola pikir bahwa memiliki lebih berarti hidup lebih baik. Namun semakin seseorang mengejar kepemilikan, semakin ia merasa ada hal yang kurang. Seakan hidup selalu memanggil untuk mengejar sesuatu yang belum tercapai. Stoikisme mengajarkan bahwa keinginan harus ditempatkan dalam batas yang sehat. Keinginan boleh ada, tetapi tidak boleh menguasai pikiran dan mengendalikan arah hidup. Seseorang perlu bertanya pada dirinya, apakah ini kebutuhan atau hanya dorongan sesaat? Apakah ini membuat hidup lebih bermakna atau hanya memberikan kepuasan sementara? Tanpa refleksi seperti itu, keinginan dapat berubah menjadi rantai yang tidak terlihat, menahan seseorang dalam siklus konsumsi yang tidak berujung. Dalam budaya modern, kepemilikan sering dianggap sebagai simbol status. Ketika seseorang memperoleh sesuatu yang lebih mahal, lebih jarang dimiliki, atau lebih diinginkan banyak orang, timbul rasa bangga. Namun rasa itu cepat memudar. Setelah itu, muncul dorongan mencari hal baru untuk mempertahankan rasa pencapaian. Siklus itu tidak pernah selesai. Dalam sudut pandang Stoik, kebahagiaan yang bergantung pada hal eksternal sangat rapuh karena sifatnya tidak permanen. Stoikisme menawarkan cara berpikir yang lebih sederhana, fokus pada kecukupan. Bukan berarti menolak kemajuan atau menutup diri dari kenyamanan, tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengenali batas. Ketika seseorang memahami apa yang cukup baginya, ia tidak lagi mengejar kepuasan tanpa arah. Ia dapat menikmati apa yang dimiliki tanpa dibayangi rasa kurang atau dorongan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang keinginan konsumtif muncul bukan karena kebutuhan, tetapi karena tekanan lingkungan. Orang membeli sesuatu agar terlihat relevan, diterima, atau tidak dianggap tertinggal. Saat pola ini berjalan terlalu lama, identitas diri mulai melebur dalam standar yang ditentukan oleh dunia luar. Dalam ajaran Stoikisme, identitas bukan ditentukan oleh kepemilikan, melainkan oleh pemahaman diri
pemikiran yang matang, dan karakter yang terasah melalui pengalaman hidup. Ketenangan tidak datang dari memiliki banyak hal, tetapi dari kemampuan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak esensial. Ketika seseorang mampu mengurangi kebutuhan yang tidak penting, pikirannya menjadi lebih ringan dan hidup terasa lebih stabil. Pertanyaan yang semula terdengar seperti, apalagi yang harus aku miliki, perlahan berubah menjadi upah yang dupa aku syukuri dan manfaatkan dengan baik. Hidup modern mendorong manusia bergerak cepat. Namun stoikisme mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan menilai arah keinginan yang ada dengan membangun hubungan yang lebih sehat dengan keinginan seseorang tidak kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tidak dikuasai rasa ingin memiliki, melainkan menjadi pengelola dari keinginannya sendiri. Pada akhirnya, kesadaran tentang batas bukan bentuk pembatasan, melainkan jalan menuju kebebasan. Dengan mengetahui apa yang cukup, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak terjebak dalam kompetisi tanpa tujuan. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban tentang apa yang harus dimiliki, tetapi selalu memberi peluang untuk bertanya, apakah yang kusimpan ini masih membawa nilai atau hanya memenuhi ruang tanpa makna? Dalam kehidupan modern, waktu berjalan seolah lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mengikutinya. Hampir setiap hari diisi dengan daftar tugas, rapat yang harus dihadiri, target yang harus dicapai, dan kewajiban yang menunggu tanpa henti. Banyak orang terbiasa mengukur nilai dirinya berdasarkan seberapa sibuk mereka. Kesibukan berubah menjadi identitas, bahkan menjadi kebanggaan. Namun di tengah aktivitas yang terus berlari, seringkali seseorang lupa bertanya, untuk apa semua ini dilakukan? Stoikisme memandang waktu sebagai salah satu aset paling berharga, bukan karena panjangnya durasi hidup, tetapi karena bagaimana durasi itu digunakan. Hidup yang panjang tidak selalu berarti hidup yang bermakna. Seseorang dapat melewati bertahan-tahan tanpa benar-benar hadir dalam hidupnya. Sebaliknya, orang lain yang hidup dengan kesadaran dapat menemukan nilai dalam setiap hari yang dilewatinya. Di era produktivitas, orang merasa harus terus melakukan sesuatu agar dianggap berarti. Ketika diam, muncul rasa gelisah. Siala waktu yang tidak terisi dianggap sia-sia. Namun dalam perspektif stoik, jeda bukan kehilangan waktu, melainkan kesempatan untuk menata arah pikiran dan tujuan. Tanpa momen hening, manusia mudah terjebak dalam rutinitas tanpa melihat gambaran yang lebih besar. Kesibukan yang berlebihan dapat membuat seseorang lupa merasakan kehidupan. Ia bergerak dari satu tujuan ke tujuan berikutnya tanpa menikmati prosesnya. Dalam kondisi seperti ini, pencapaian yang diraih tidak lagi membawa kepuasan batin, melainkan hanya memberi dorongan sementara sebelum kembali dikejar oleh tuntutan berikutnya. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah aku menjalankan hidup atau hanya menjalankan kewajiban? Stoikisme mengingatkan bahwa manusia tidak selalu memiliki kendali terhadap panjang hidup, tetapi ia memiliki kendali terhadap kualitas waktu yang dihabiskan. Dengan menempatkan kesadaran pada tindakan, setiap momen dapat menjadi berarti. Makan bukan sekadar mengisi tubuh, bekerja bukan semata mengejar hasil, dan beristirahat bukan hanya menunggu energi kembali. Semua dapat menjadi pengalaman hidup yang memiliki makna ketika dilakukan dengan kesadaran penuh. Dalam budaya yang menuntut kecepatan, kemampuan untuk melambat menjadi bentuk kebijaksanaan. Melambat bukan mundur, tetapi memberi ruang untuk menyadari langkah yang sedang dijalani. Ketika seseorang mampu melambat, ia lebih mudah menemukan kejelasan nilai apa yang sedang dikejar, arah mana yang ingin diambil, dan bagian mana dari hidup yang perlu ditinggalkan. Pada akhirnya,
Waktu bukan sesuatu yang harus diperlakukan sebagai musuh. Ia bukan lawan yang harus dikalahkan dengan kesibukan tanpa henti. Ia adalah pengingat bahwa setiap momen bersifat terbatas. Kesadaran akan keterbatasan tersebut bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap kehidupan. Stoikisme mengajak seseorang menjalani waktu dengan kesadaran, bukan tergesa-gesa. Hidup tidak selalu memberi jawaban mengenai bagaimana seharusnya waktu digunakan. Namun dalam setiap hari yang dijalani, selalu ada kesempatan untuk bertanya, apakah aku menjalani hari ini dengan makna, atau hanya melewatinya tanpa arah? Dengan memahami pertanyaan itu, seseorang mulai menyadari bahwa makna bukan ditemukan dalam banyaknya aktivitas, tetapi dalam kualitas hadirnya diri pada setiap langkah kehidupan. Dalam kehidupan modern, interaksi manusia tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital. Komentar, opini, dan sudut pandang tumbuh dengan sangat cepat. Perbedaan gagasan terlihat lebih jelas dan seringkali memicu ketegangan. Konflik menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari hubungan sosial, baik dalam lingkup keluarga, pekerjaan, maupun dunia maya. Namun stoikisme mengingatkan bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Ia bisa menjadi ruang latihan untuk memahami diri dan menumbuhkan kedewasaan emosional. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Setiap orang membawa pengalaman, pendidikan, nilai, dan latar belakang yang berbeda. Maka sangat tidak realistis apabila seseorang berharap seluruh dunia berpikir sama seperti dirinya. Namun banyak konflik muncul bukan karena ketidakcocokan pandangan, tetapi karena keinginan agar orang lain menerima pandangan yang sama. Dalam pandangan stoikisme, seseorang tidak dapat mengendalikan cara orang berpikir, tetapi ia dapat mengendalikan respons terhadap perbedaan tersebut. Ketika menghadapi konflik, emosi muncul lebih cepat dibandingkan nalar. Ada dorongan untuk membela diri, mempertahankan pendapat, atau menolak pandangan yang tidak sejalan. Pada saat ini, stoikisme menawarkan sikap jeda. Sebelum merespons, seseorang dapat bertanya pada dirinya, apakah reaksi ini lahir dari ego atau dari pemahaman? Apakah jawabanku akan menyelesaikan masalah atau hanya memperpanjang ketegangan? Jeda kecil itu memberi ruang bagi pikiran agar tidak dikendalikan oleh impuls. Dalam hubungan sosial, tidak semua hal perlu dibalas atau ditanggapi. Ada situasi yang lebih baik disikapi dengan diam daripada dengan perdebatan panjang. Diam bukan tanda kalah, tetapi tanda bahwa seseorang memilih kedamaian batin daripada kemenangan yang tidak membawa manfaat. Stoikisme tidak menyarankan seseorang menghindari percakapan mendalam, tetapi mengajarkan penilaian yang bijak. Mana yang layak dipertahankan, mana yang cukup diterima sebagai perbedaan. Konflik juga menjadi cermin bagi emosi yang belum selesai. Di dalam diri, ketika seseorang mudah tersinggung oleh pendapat orang lain, mungkin bukan karena pendapat itu salah, tetapi karena ada bagian dalam diri yang belum siap menerima perbedaan. Melalui konflik, seseorang dapat belajar mengenali kelemahan emosional dan memperkuat ketenangan batin. Ia dapat bertanya, mengapa pendapat ini menggangguku? Apa yang sesungguhnya ingin dipertahankan, kebenaran atau kebanggaan dalam perjalanan hidup? Ada saat ketika seseorang menyadari bahwa memahami lebih bernilai dibandingkan memaksa orang lain memahami dirinya. Dengan sudut pandang itu, konflik tidak lagi menjadi medan untuk saling menjatuhkan, tetapi menjadi dialog yang membuka ruang bagi wawasan baru. Perbedaan pandangan bisa membawa pengetahuan, pengalaman baru, dan kesempatan untuk memperluas sudut pandang. Pada akhirnya, hidup tidak memberi jaminan bahwa semua orang akan sepaham atau sejalan dengan kita. Namun hidup selalu menawarkan kesempatan untuk mempelajari cara merespons dengan tenang, menghormati perbedaan, dan menjaga pikiran tetap jernih
di tengah keramaian opini. Ketika seseorang mampu mengelola emosinya dalam konflik, ia bukan saja mendamaikan situasi luar, tetapi juga menemukan ketenangan di dalam diri. Dengan pemahaman itu, perbedaan tidak lagi terlihat sebagai ancaman, melainkan bagian alami dari keberagaman manusia. Dan konflik, apabila dihadapi dengan kesadaran, dapat berubah dari sumber ketegangan menjadi ruang pembentukan kebijaksanaan batin dalam hidup yang terus bergerak. Masa depan selalu menjadi ruang yang belum terjawab. Banyak orang berusaha memprediksi apa yang akan terjadi, merancang rencana, dan menciptakan harapan tertentu. Namun, tidak ada jaminan bahwa semua usaha akan berjalan sesuai keinginan. Ketidakpastian adalah bagian yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks modern, hal ini menjadi lebih terasa karena perubahan terjadi dengan cepat. Teknologi berkembang, ekonomi berubah, dan dinamika sosial sulit ditebak. Di tengah semua itu, muncul kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Stoikisme menawarkan pandangan yang lebih tenang. Seseorang tidak perlu menunggu kepastian untuk melangkah. Hidup bukan tentang mendapatkan jawaban sebelum bergerak. Hidup adalah tentang bergerak sambil terus belajar dari setiap langkah. Stoikisme mengajarkan bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah wilayah probabilitas, bukan ancaman. Ketakutan akan masa depan seringkali bukan disebabkan oleh keadaan yang belum terjadi, tetapi oleh pikiran yang membayangkannya secara berlebihan. Pikiran menciptakan skenario terburuk, sementara kenyataan belum menunjukkan apapun. Kesadaran ini membantu seseorang melihat bahwa kecemasan bukan berasal dari kehidupan, tetapi dari interpretasi yang terbentuk dalam dirinya. Menghadapi ketidakpastian bukan berarti hidup tanpa rencana. Sebaliknya, seseorang tetap bisa merancang tujuan dan arah. Namun ia juga perlu memahami bahwa rencana hanyalah peta, bukan kenyataan. Ketika situasi berubah, fleksibilitas menjadi kemampuan penting. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal yang dapat dikendalikan, usaha, sikap, dan pemikiran. Sedangkan hasil, waktu, dan respons orang lain adalah bagian yang berada di luar. Jangkauan, sikap ini menciptakan ruang batin yang tidak mudah goyah ketika harapan tidak sesuai kenyataan dalam perjalanan hidup. Kegagalan seringkali muncul lebih dulu sebelum pencapaian. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu cepat menyerah ketika ketidakpastian hadir. Hidup tidak menjanjikan kepastian, tetapi selalu menyediakan peluang untuk belajar. Ketika seseorang gagal, ia dapat memilih untuk melihatnya sebagai akhir atau menjadikannya bagian dari proses. Dalam perspektif stoik, kegagalan bukan musuh. Ia adalah konsekuensi dari usaha yang dilakukan. Selama belajar dari pengalaman itu, kegagalan menjadi landasan pertumbuhan. Ketika seseorang mulai menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari hidup, ia tidak lagi menghabiskan energi untuk mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Ia mulai melangkah dengan sikap yang lebih tulus. Ia bekerja bukan untuk memastikan hasil tertentu, tetapi karena ia merasa terhubung dengan prosesnya. Sikap ini membawa ketenangan, sebab rasa damai tidak lagi bergantung pada apa yang akan terjadi, tetapi pada bagaimana seseorang merespons keadaan saat ini. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa seakan waktu mengejar mereka. Ada tekanan untuk berhasil lebih cepat, mencapai lebih banyak, atau terus bergerak tanpa henti. Namun stoikisme mengingatkan bahwa langkah kecil juga bagian dari perjalanan. Tidak ada kewajiban untuk mengetahui semua jawaban dari awal. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melangkah, ketabahan untuk bertahan, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa hidup akan selalu menyimpan misterinya pada
Akernia, ketidakpastian bukan sesuatu yang harus diperangi. Ia adalah ruang tempat hidup, menunjukkan kemungkinan baru. Dan ketika seseorang menghadapi masa depan dengan pikiran jernih dan hati yang tidak dikuasai ketakutan, ia menemukan bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban, tetapi selalu menyediakan kesempatan untuk memahami diri, dunia, dan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul sepanjang perjalanan. Jika Anda merasa hidup terlalu ramai untuk didengar atau terlalu cepat untuk dipahami, kanal ini hadir untuk menjadi ruang refleksi. Senandika filsafat tidak menawarkan jawaban instan, tetapi menawarkan renungan agar setiap langkah memiliki makna. Mari belajar bersama tentang hidup, tentang diri, dan tentang cara tetap tenang di tengah dunia yang tidak selalu memberi kepastian. Selamat datang, perjalanan ini baru dimulai.